warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrul Mariam dengan NIM 242 10 10 10 113. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama, definisi bahasa menurut Sandrock. Bahasa adalah sistem simbol yang untuk komunikasi mencakup aspek verbal dan non-verbal serta dibangun atas aturan yang kompleks. Yang kedua, menurut Sandrock, sistem aturan dalam bahasa mencakup beberapa komponen utama yang memungkinkan bahasa digunakan secara efektif dan bermakna. Sistem aturan ini meliputi fonologi. Fonologi adalah aturan tentang bunyi-bunyi bahasa atau fonem dan bagaimana bunyi tersebut digabungkan. Yang kedua, morfologi, aturan tentang struktur kata termasuk cara kata dibentuk dari bagian terkecil yang memiliki makna. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis adalah aturan mengenai struktur kalimat, yaitu bagaimana kata-kata digabungkan untuk membentuk frasa kalimat yang benar secara gramatikal. Yang keempat, aturan yang berkaitan dengan makna kata dan kalimat. Yang kelima, pragmatik, aturan tentang penggunaan bahasa dalam konteks sosial seperti bagaimana kita menyelesaikan cara berbicara tergantung pada situasi lawan bicara atau norma sosial. Perkembangan bahasa pada anak merupakan proses yang bertahap yang melibatkan beberapa aspek kognitif, sosial, dan biologis. Sandrock membagi perkembangan bahasa ke dalam beberapa tahapan utama, yaitu pertama, pragnostik, umur 1 hari sampai 12 bulan, yaitu tangisan atau crying sejak lahir sebagai bentuk komunikasi awal. Cooing, sekitar usia 6 sampai 8 minggu, bayi mulai mengeluarkan suara vokal seperti O. 2. Tahap satu kata, dari umur 12 sampai 18 bulan, anak mulai mengucapkan kata pertama. Kata ini sering mewakili objek atau orang yang penting dalam kehidupan anak. Yang ketiga, tahap 2 kata, dari 18 sampai 24 bulan, anak mulai menggabungkan 2 kata seperti mama, pergi. Yang keempat, perkembangan kalimat dan tata bahasa, dari 2 sampai 3 tahun ke atas, anak mulai menggunakan kalimat yang lebih kompleks, meningkatkan penggunaan kata bahasa seperti penambahan kata kerja, kata sambung, dan bentuk jamak. Kelima, perkembangan lanjutan, dari 3 tahun ke atas, kosakata berkembang pesat, anak mulai memahami dan menggunakan bahasa secara lebih tepat sesuai dengan konteks sosial. Perkembangan fonologi dan morfologi merupakan bagian penting dari proses pemrograman bahasa pada anak-anak. Berikut penjelasan keduanya. Perkembangan fonologi menurut Sandrock, anak mulai dengan membedakan bunyi-bunyi bahasa sejak usia dini sebelum bisa berbicara. Pada usia sekitar 1 tahun, mereka mulai mengeluarkan bunyi-bunyi sederhana seperti dalam bumbling. Yang kedua, perkembangan morfologi. Menurut Sandrock, anak mulai memahami bahwa kata bisa diubah bentuknya untuk menunjukkan waktu, jumlah, atau makna lainnya. Misalnya, main menjadi mainan, lari menjadi berlari. Sekitar 2-3 tahun, anak mulai menggunakan morfem gramatikal seperti an, ber, ter. Perkembangan sintaksis. Menurut Sandrock, usia 18-24 bulan, anak mulai menggabungkan 2 kata menjadi frasa sederhana, misalnya mau susu dan ayah pergi. Usia 2-3 tahun, anak mulai membuat kalimat 3 kata atau lebih meskipun struktur kalimat masih belum sempurna. Yang kedua, perkembangan semantik. Menurut Sandrock, mereka belajar bahwa satu kata bisa memiliki banyak makna tergantung konteks dan bahwa kata-kata bisa digabung untuk membentuk makna baru. Perkembangan kemampuan seiring bertambahnya usia. Yang pertama, usia prasekolah sekitar 2-5 tahun. Anak mulai menggunakan bahasa untuk berbagai tujuan seperti meminta, memberi informasi, atau menyapa. Yang kedua, usia sekolah dasar sekitar 6-12 tahun. Anak semakin memahami aturan percakapan seperti berdiri, berbicara, memberi respon yang relevan, menggunakan kata yang sopan. Yang ketiga, masa remaja dari 12 tahun ke atas. Kemauan pragmatik menjadi lebih matang dan fleksibel. Remaja dapat menggunakan bahasa kiasan, humor, kompleks, ironi, dan sarkasme. Pengaruh biologis dan lingkungan. Faktor biologis, Sandrock menyatakan bahwa anak memiliki kemampuan biologis bawaan untuk belajar bahasa, termasuk peran otak dan sistem saraf atau neurologis. Bagian otak seperti area Broca dan Wernicke memainkan peran penting dalam produksi dan pemahaman. Kesepian atau kurang stimulasi sosial. Yang kedua, faktor lingkungan. Sandrock juga menekankan pentingnya lingkungan sosial dan dalam perkembangan bahasa. Interaksi sosial, anak-anak belajar bahasa dengan berinteraksi dengan orang tua, pengasuh, dan teman sebaya. Kesimpulan, beberapa poin penting dari materi ini menurut Sandrock. Perkembangan adalah hasil interaksi kompleks antara faktor biologis,
kognitif, dan lingkungan. Yang kedua, individu secara aktif membentuk lingkungan mereka dan lingkungan juga mempengaruhi individu. Ada hubungan timbal balik. Yang ketiga, proses ini berlangsung sepanjang kehidupan atau lifespan development, tidak berhenti di masa kanak-kanak saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.